Hendak melamar kerja. Pemuda miskin diusir satpam karena pakaiannya yang lusuh. Namun pengusiran itu tersimpan ijazah SMA dengan nilai matematikanya yang hampir sempurna, beberapa sertifikat kursus komputer yang ia banggakan, dan surat lamaran yang ia tulis dengan susah payah di warnet, dibantu pemilik warnet yang baik hati. Ini adalah babak baru. Awal dari segalanya. Atau mungkin, sebuah penolakan lagi yang akan mematahkan semangat Tamar. Clara meletakkan cangkir lainnya di meja kecil di samping Sadil, memberinya anggukan halus yang menenangkan. Yang saya pelajari dari situ, lanjut Pak Hatta, adalah bahwa menyatukan kedua ujung jarinya. Sadil, kamu punya dua hal yang sangat berharga, curiosity dan problem-solving mindset. Itu yang tidak bisa diajarkan di kampus manapun. Dada Sadil berdebar kencang. Saya tidak akan memberi Anda pekerjaan karena kasihan, kata Pak Hatta tegas. Saya akan memberi Anda teknik pencarian kata kunci sederhana yang ia pelajari otodidak. Ia juga menyilangkan data dari laporan fisik yang baru ia temukan. Pukul 4.55, ia berhasil mengundang. Selama untuk analisis kerja, tidak masalah. Nanti aku kirim filenya ke email kamu pribadi dulu. Kamu olah, dan kalau memang bagus, baru kita usulkan ke atas. File yang masih terbuka. Dan di sana, ada percakapan dengan Clara dengan attachment file data premium, serta draft proposal Sadil yang belum sepenuhnya selesai. Wajah Andi berubah. Matanya menyipit membaca sepintas isi proposal itu. Ide tentang Afrika Timur. Data yang ia tahu hanya bisa diakses oleh level tertentu. Sebuah proposal yang, jika berhasil, bisa membuat seseorang melesat cepat. Dengan cepat, Andi mengirimkan draft proposal itu ke emailnya sendiri. Ia juga melihat halus Andi tentang status magangnya dan kondisi ibunya. Apakah ada orang lain yang tahu tentang proposalmu selain Clara? Tanya Pak Hatta. Tidak, Pak. Tapi mereka tidak punya pengalaman ekspor dan takut dengan pembayaran. Mereka minta DP 50%. Standar untuk eksportir baru, sahut Pak Hatta dari speaker. Tapi budget kita terbatas. Apa alternatifnya? Kedua, logistik, lanjut Sadil. Jasa pengiriman internasional yang sudah mapan harganya tinggi. Saya menemukan satu startup logistik yang fokus ke Afrika, harganya 30% lebih murah, tapi mereka belum punya track record panjang. Risikonya tinggi. Dan ketiga, tanya Clara. Ketiga, mitra di lapangan, jawab Sadil. Kita butuh orang atau perusahaan di Nairobi yang bisa terima barang, urus bea cukai lokal, dan distribusi ke marketplace atau toko. Kontak mahasiswa Indonesia yang saya punya hanya bisa bantu riset, tidak bisa handle operasional. Pak Hatta diam sejenak. Kamu sudah punya rencana untuk mengatasi ketiganya. Tapi kita tidak pernah berjalan sendiri. Terima kasih kepada Pak Hatta yang melihat lebih dari sekadar pakaian, kepada tim saya yang luar biasa, dan kepada semua malaikat kecil di sepanjang jalan, satpam, petugas kebersihan, rekan kerja, yang memberi dukungan tanpa pamrih. Kesuksesan ini bukan milik saya. Ini milik kita semua yang percaya bahwa potensi bisa datang dari mana saja. Ia menatap ke arah ibunya. Dan yang terpenting, ini untuk semua ibu yang tidak pernah berhenti berdoa dan percaya pada anaknya,